I don't even really care. Where it's going, I don't mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Maisaro, guru sejarah di SMA Negeri 1 Tarik, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Berikut video praktik pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan 2022 di kelas 11 pada materi pendudukan Jepang di Indonesia dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Masih tetap ya dengan pelajaran sejarah. Nah, untuk agar pembelajaran kita sebelum dimulai nanti berjalan lancar, silakan dipimpin berdoa dulu. Silakan, siapa yang memimpin? Saya. Ya, silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa berkaitan adalah masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Untuk selanjutnya, sebelum pembelajaran dimulai juga, saya akan mengecek siapa hari ini yang tidak hadir. Daniel. Daniel kenapa? Oh, ya, Daniel saja. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Tapi sebelum kita membahas tentang pendudukan Jepang di Indonesia, ya, coba kita melakukan ice breaking dulu agar siang hari ini tidak ngantuk. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Nah, selanjutnya sudah semangat semua ya.
organisasi pergerakan nasional, Bu. Iya, jadi minggu depan itu kita sudah membahas tentang organisasi-organisasi pergerakan nasional. Nah, selanjutnya yang kita bahas di materi yang kali ini adalah pendudukan Jepang di Indonesia. Silakan diamati gambar yang sudah saya perlihatkan di sini. Ada yang kira-kira sudah diamati gambarnya? Kalau sudah diamati, yang pertama, informasi apakah yang kalian dapat dari gambar tadi? Ada yang tahu? Bu. Iya, silakan. Pramusa, Bu. Romusa atau nama lainnya? Kerja paksa. Kerja paksa. Nah, tadi sudah lihat gambar romusa atau kerja paksa. Nomor 2, apa yang terjadi pada gambar tersebut? Ya, Kerja rodi membangun kereta api dan jembatan. kerja romusa ya, bukan kerja rodi ya. Kalau di zamannya Belanda itu kerja rodi. Kalau di zamannya Jepang itu kerja romusa ya, ada apa-apa Peter. Selanjutnya, apakah gambar tersebut zaman sekarang masih ada? Tidak ada, karena zaman sekarang Indonesia sudah merdeka dan gambar tersebut merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Oh ya, jadi zaman sekarang gambar ini sudah tidak ada. Selanjutnya, ya, saya akan menjelaskan dari tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita siang hari ini adalah satu, menelaah fakta sejarah pendudukan Jepang di Indonesia. Yang kedua, mengaitkan pendudukan Jepang dengan masa kini dan mengevaluasi pendudukan Jepang. Yang ketiga, menganalisis pendudukan Jepang di Indonesia dari berbagai bidang, yaitu baik bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Ya kan? Jadi tujuan kita itu. Nah, sekarang sebelum saya mulai pembelajaran lagi, di sini ada video materi tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Dan juga nanti kalau belum jelas, sudah saya kirim linknya di grup WA ya. Nah, silakan diamati video ini. Hai Sobat, ketemu lagi dalam Sobat History Channel. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya, supaya lantas seperti apa sih keadaan pada masa itu. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. Latar belakang pendudukan Jepang pada tanggal sehingga Januari sampai Februari tahun 1942 Jepang menduduki Filipina, Pontianak, Balikpapan, Palembang, Tarakan, dan Samarinda, yang mana waktu itu bangsa Belanda masih berada di wilayah Indonesia. Mengetahui hal itu 1 Maret 1942, kemudian juga di Kragan dan di Eretan. 4 hari kemudian kota Batavia jatuh ke tangan Jepang, tepatnya pada tanggal 5 Maret. Ya, dari video yang kalian lihat tadi itu sudah tahu materi apa yang kalian dapatkan, ya. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kelompok. Karena di sini kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi kalian akan menyelesaikan masalah yang kalian dapat dari video tadi. Paham? Nah, habis ini Ibu akan membagi kelompok. Sebelum Ibu membagi kelompok, coba dilihat di sini. Nanti kalian akan dibagi menjadi 5 kelompok. Setelah itu kalian diskusi setelah nanti saya bagi. Yang ketiga, hasil yang kalian sudah temukan dan didiskusikan bersama kelompok nanti dipresentasikan ke depan.
Yang keempat, kelompok lain bisa menyanggah atau menanggapi dan memberikan tanggapan dari hasil presentasi. Ya, jadi gini, setelah kalian dapatkan tadi diskusi tadi, nah apa yang akan kalian dapatkan nanti, masalah apa? Karena sudah saya katakan tadi di awal, kita akan membahas tentang pendudukan Jepang dari berbagai bidang, ya kan? Ada dari bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Nah, sebelum saya bagi kelompok, silakan saya bagi kelompoknya, berhitung saja ya. Ada berapa? 5 kelompok. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah, silakan ke kelompoknya masing-masing. Langsung ke kelompoknya. 4, 5. Nah, di sini silakan tunjuk ketua kelasnya untuk mengambil AKPD-nya. Silakan. Saya perwakilan ketua kelas sampai ketua kelompok, silakan. Sudah saya bagi kelompok dan sudah saya kasih AKPD. Di sini nanti kelompok 1 dari yang sampai lihat tadi di video, coba cari permasalahannya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Silakan kelompok 1, apa permasalahannya? Bidang apa? Apa? Pemerintah dalam bidang sosial. Sosial. Yang kelompok 2, Dalam bidang ekonomi. Yang kelompok 3, pemerintahan atau politik ya. Kelompok 4, militer. Kelompok 5, kebudayaan. Silakan sekarang dicari permasalahannya dari segi sosial ekonomi di sini, pemerintahan, militer, dan kebudayaan. Silakan didiskusikan apa yang didapat dari pendudukan Jepang dari segi ini. Silakan. Silakan berdiskusi. Apa sebenarnya yang pendudukan Jepang itu di bidang kebudayaan ya.
Nanti kalau ada yang kesulitan, silakan bertanya ya. Didapat dalam bidang ekonomi apa? Ya, apa yang didapat masalah? Tentang operasi dan lain sistem baru Operasi dan sistem baru. pertanian baru di Indonesia. Jadi Apa? yang akan digunakan operasinya itu yang akan digunakan sudah diterapkan di Indonesia. Jadi apakah operasinya itu efisien atau tidak? Selanjutnya kelompok ini dari diskusi kalian apa yang kalian dapat? Dalam bidang apa tadi? Apa yang didapat dalam bidang pemerintahan? Kelompok ini apa yang didapat permasalahannya? Silakan. Dari kelompok apakah ada Bagi perannya baru di Indonesia. Jadi yang akan digunakan yang akan digunakan sudah diterapkan di Indonesia. Jadi operasinya itu Yang tadi aja disenggol kok ya operate terus nah. Nah, awakmu deh. Selanjutnya kelompok ini dari diskusi kalian apa yang kalian dapat? Hah? Loh, seru. Lah kamu ya apa? Ya iku. Apa? Kelompok ini
itu ada ada sama Selanjutnya, ya, selanjutnya kita presentasi dari hasil kalian yang sudah dapat ya. Silakan kelompok dari sosial dulu, silakan. Bawa kursinya ke depan, silakan. Pakai sound dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pendidikan kehidupan Indonesia dan bidang sosial. Sebelumnya, perkenalkan saya Eka Lestari, absen 27. Saya Risma Septiawandari, absen 29. Saya Dinda Farani, absen 4. Saya Nesya Rusti, absen 25. Saya Iman Fitra, absen 16. Saya Katrina Kana, absen 3. Saya Alif absen 8. Jadi kelompok kami menemukan masalah pada bidang sosial, yaitu adanya Romusa. Romusa yaitu pengarahan tenaga kerja untuk membangun sarana-sarana perang milik Jepang yang ada di Indonesia. Selain itu, juga dikerjakan di luar negeri seperti Burma, Muay Vietnam, Malaysia, dan jajahan Jepang lainnya. Romusa adalah kegiatan eksploitasi manusia yang bisa dikatakan melanggar HAM. Yang kedua, yakni masalah diskriminasi. Ialah perekrutan para perempuan dari berbagai negara jajahan Asia yang untuk dijadikan perempuan penghidup bagi tentara Jepang. Yang awalnya mereka dijadikan sebagai pekerja di negara-negara jajahan Jepang untuk memuaskan nafsu tentara Jepang. Yang tanya siapa? Iya, tes. Saya akan menjawab, tidak, karena Indonesia sudah merdeka dan hal itu terjadi pada masa penjajahan Jepang. Ya, ada yang tanya lagi? Silakan duduk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan tentang permasalahan pendudukan Jepang di Indonesia, yaitu di bidang militer. Perkenalkan, nama saya Widya Ayu Lestari, absen 34. Saya Diva Anggun Permestari, absen 14. Saya Adiba Ilmi Ramadhani, absen 3. Saya Reza Malviana, absen 26. Saya Muhammad Putra Firdaus, absen 23. Jadi di dalam bidang militer, yaitu dibentuknya berbagai macam organisasi militer di Indonesia, yaitu seperti Heiho dan PETA. Heiho adalah pasukan yang terdiri dari bangsa Indonesia yang dibentuk oleh tentara pendudukan Jepang di Indonesia pada masa Perang Dunia Kedua. PETA merupakan organisasi militer yang dibentuk oleh pemerintah militer penduduk Jepang di Indonesia yang didirikan pada bulan Oktober 1943. Silakan ya, ada yang ingin.
saya izin menjawab. Tujuan Jepang untuk membentuk organisasi militer di Indonesia adalah untuk dapat mempergunakan kepentingan Jepang itu sendiri, mempertahankan Indonesia dari pihak sekutu dan untuk dikirim ke daerah perang Jepang luar negeri, serta membantu Jepang menghadapi sekutu dalam perang Asia Timur Raya. Terima kasih. Ada yang bertanya lagi? Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah kalian presentasi tadi, dari sini kita dapat mengetahui berbagai macam, tadi sudah tahu permasalahannya masing-masing, dari segi sosial, politik, atau pemerintahan, dari segi ekonomi, dan segi budaya, yang sudah kalian presentasikan di depan. Walaupun tadi ada masalah sedikit, ada yang bertanya, tapi tidak ada yang menjawab, bingung masalahnya menjawabnya dan lain-lain. Tapi di sini kalian sudah mengetahui bahwa penjajahan Jepang di Indonesia atau pendudukan Jepang di Indonesia itu menyisahkan berbagai macam kehidupan dari segi sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang nanti bisa kita gunakan dan kita mengetahui, oh ini tinggalannya dari Jepang yang sampai sekarang kita gunakan. Nah, itu yang dapat kita lakukan atau kita mengetahui, yang dapat kita mengetahui apa sih dari pendudukan Jepang yang kita peroleh. Nah, dari pembelajaran tadi tentang pendudukan Jepang di Indonesia, kita dapat menyimpulkan, ada yang bisa menyimpulkan sedikit apa sih kesimpulan dari kita belajar tentang pendudukan Jepang di Indonesia tadi? Silakan. Ya. Dari pembelajaran tentang pendudukan Jepang, Ya. saya mengetahui berbagai macam kebijakan Jepang yang masih digunakan sampai sekarang. Oh ya, ada lagi kesimpulannya yang bisa kita dapatkan dari pendudukan Jepang di Indonesia ya? Ada ya, silakan. Saya mengetahui bahwa Jepang itu menjadi Indonesia sangatlah kejam. Sangatlah kejam dari yang tadi membahas tentang militer ya, atau organisasi-organisasi baik semi militer, organisasi-organisasi militer, dan organisasi-organisasi kemasyarakatan bentukan Jepang. Bahkan di bidang sosial tadi sudah disebutkan juga kekejaman Jepang, yaitu salah satunya adalah adanya Jugun Yanfu dan Romusa. Ada yang lain juga kesimpulannya? Ya, silakan. Kesimpulannya yang saya dapatkan yaitu kita dapat mengetahui dalam bidang ekonomi bahwa koperasi adalah salah satu tugas kebijakan peninggalan Jepang. Nah, jadi dari yang kalian dapat, kesimpulan dari yang kita dapat, kita bisa belajar tentang pendudukan Jepang itu seperti apa. Ya, jadi pendudukan Jepang yang memang hanya 3,5 tahun itu lebih kejam, lebih parah dibandingkan kita dijajah Belanda, karena Jepang itu tidak memberikan celah kepada kita, baik dari segi ekonomi, sosial, politik, budaya, semuanya itu untuk kepentingan Jepang dalam kemenangan Perang Asia Timur Raya. Paham? Nah, untuk materi berikutnya, minggu depan, coba dipelajari, kita akan sudah memateri selanjutnya, yaitu tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Ya, coba minggu depan kita pelajari tentang materi itu. Nah, di pembelajaran kali ini sekian yang bisa saya sampaikan. Ya, sebelum pembelajaran diakhiri, silakan ditutup. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa ya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa untuk kepercayaan atau masing-masing berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Terima kasih.
Sampai jumpa di minggu depan dengan tetap materi pelajaran sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.